Selanjutnya, mari kita bahas apa saja manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Kimia unsur transisi periode keempat. Unsur yang pertama adalah skandium. Skandium adalah logam putih keperakan bertekstur lunak dan stabil, tetapi perlahan-lahan akan berubah warna dari putih keperakan menjadi kekuningan karena pembentukan skandium oksida. Nah, proses pembuatannya skandium ini dapat diperoleh melalui elektrolisis cairan skandium trifluorida yang direaksikan dengan kalsium. Nah, produknya berupa kalsium fluorida dan skandium. Manfaat dari unsur skandium yang pertama adalah skandium iodida digunakan untuk pencahayaan intensitas tinggi. Yang kedua adalah komponen pesawat terbang, dan yang ketiga adalah skandium karbida digunakan untuk pembuatan keramik. Selanjutnya adalah dampak dari penggunaan unsur skandium, di mana apabila terpapar uap skandium dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan emboli paru-paru. Unsur yang kedua adalah titanium. Unsur ini berupa logam putih keperakan, memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan korosi. Logam ini memiliki kerapatan paling rendah di antara logam transisi yang lainnya. Adapun proses pembuatan titanium ini dapat diperoleh melalui setidaknya 2 tahap. Nah, yang pertama adalah pengubahan biji rutil menjadi titanium tetraklorida, di mana melalui reaksi dengan karbon dan klorida pada suhu 800 derajat Celcius. Tahap yang kedua adalah proses Kroll, di mana titanium tetraklorida direduksi dengan magnesium pada suhu 1000 derajat Celcius, maka akan menghasilkan titanium dan magnesium klorida. Manfaat unsur titanium yang pertama adalah titanium dioksida digunakan untuk pigmen penting dalam cat. Yang kedua adalah komponen pesawat ruang angkasa. Ketiga adalah digunakan untuk pembuatan meriam dan rudal. Selanjutnya adalah dampak penggunaan unsur titanium, di mana apabila paparan titanium berlebihan dapat memicu sesak nafas, nyeri dada, dan batuk. Yang ketiga adalah unsur vanadium. Nah, unsur ini berupa logam berwarna abu-abu dan biasanya digunakan untuk bahan campuran baja. Adapun proses pembuatan unsur vanadium ini setidaknya terdiri dari 2 cara. Yang pertama adalah ferrovanadium, dihasilkan dari reduksi vanadium 5 oksida dengan silika dan besi. Dihasilkan vanadium dengan kadar 35–95%. Cara yang kedua, apabila yang diinginkan vanadium murni, dapat dibuat dari reduksi vanadium 5 oksida dengan kalsium. Manfaat unsur vanadium yang pertama adalah dapat digunakan untuk campuran pembuatan baja. Yang kedua dapat digunakan untuk katalis di industri kimia, dan yang terakhir dapat digunakan untuk reaktor nuklir. Manfaat unsur vanadium: apabila terpapar debu vanadium peroksida dapat berpotensi mengalami iritasi mata, hidung, dan tenggorokan yang cukup parah. Selanjutnya adalah unsur kronium. Unsur ini berupa logam keras berwarna abu-abu dan digunakan dalam paduan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan korosi. Nah, proses pembuatan unsur krom ini dapat diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama adalah kronit, direduksi dengan karbon, maka akan menghasilkan ferrokrom. Nah, dan karbon monoksida.
Cara yang kedua adalah logam krom juga dapat diperoleh melalui proses goldsmith dengan produksi kromium duoksida dengan aluminium. Nah, adapun untuk memperoleh kromium duoksida dapat diperoleh dengan cara natrium dikromat direaksikan dengan kokas. Manfaat unsur kromium. Yang pertama adalah kromium dapat digunakan untuk electroplating. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk pembuatan baja. Yang ketiga dapat digunakan sebagai oksidan dalam proses industri kimia. Dampak penggunaan unsur kromium, di mana kromium 4 dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru karena bersifat toksik. Unsur transisi periode keempat selanjutnya adalah unsur mangan. Unsur ini berupa logam berwarna putih abu dengan titik leleh 1244 derajat Celcius dan titik didihnya 1962 derajat Celcius. Dalam keadaan murni, logam ini bersifat keras dan mudah patah. Adapun proses pembuatan unsur mangan ini dapat diperoleh melalui dua cara. Yang pertama, feromangan dapat diperoleh melalui reduksi biji pirulosit dan biji hematit. Cara yang kedua, mangan dengan tingkat kemurnian yang tinggi dapat diperoleh dengan ekstraksi pirulosit yang direaksikan dengan aluminium dan diakhiri dengan proses distilasi. Manfaat unsur mangan yang pertama adalah dapat digunakan untuk pembuatan rel kereta api. Yang kedua, kalium permanganat digunakan untuk pembuatan desinfektan. Yang ketiga adalah mangan oksida digunakan untuk komponen baterai sel kering. Selanjutnya, dampak penggunaan unsur mangan, di mana apabila terjadi paparan jangka panjang dapat menyebabkan emboli paru-paru. Selanjutnya adalah unsur besi, di mana unsur ini berupa logam perak keabu-abuan yang berkilau, mudah ditempa, dan dapat berkarat di udara lembab. Adapun proses pembuatan unsur besi ini dapat diperoleh dari biji hematit, magnetit, batu kapur, dan kokas yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah karbon, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan panas di bawah tanur tinggi dengan suhu sekitar 1900 derajat Celcius. Yang kedua adalah gas karbon dioksida yang naik ke atas tanur tinggi memerlukan kalor untuk bereaksi dengan karbon. Tahap yang ketiga adalah panas dan gas karbon dioksida mengalir ke bagian atas tanur. Tapi suhunya makin berkurang dan terjadi reduksi trioksida dengan karbon monoksida, mana suhunya sekitar 500 derajat Celcius. Selanjutnya adalah besi 3 oksida tereduksi oleh karbon monoksida pada suhu sekitar 890 derajat Celcius. Tahap yang terakhir adalah besi oksida pada suhu lebih tinggi, yakni sekitar 1000 derajat Celcius tereduksi dengan karbon monoksida. Manfaat unsur besi yang pertama adalah unsur ini dapat digunakan untuk pembuatan baja. Yang kedua adalah besi arsenat digunakan untuk insektisida. Yang ketiga adalah besi 3 asetat digunakan untuk pencelupan kain. Selanjutnya adalah dampak penggunaan unsur besi, di mana asap atau debu yang terhirup dalam jumlah yang banyak dapat mengakibatkan pneumokoniosis jinak atau silidosis. Nah, kali ini kita akan bahas tentang unsur kobalt, di mana unsur ini berupa logam mengkilap sedikit kebiruan, lebih keras daripada besi.
Adapun proses pembuatan unsur ini dapat diperoleh dengan cara mereduksi perkobal dengan aluminium. Manfaat unsur kobal yang pertama adalah isotop kobal 60 digunakan sumber sinar gamma yang dapat digunakan untuk radioterapi. Yang kedua, kobal oksida digunakan untuk pembuatan kaca. Yang ketiga adalah campuran kobal dan samarium digunakan untuk manufaktur piranti elektronik mini. Dampak penggunaan unsur kobal, di mana apabila terhirup kobal dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan asma dan pneumonia. Unsur yang selanjutnya adalah unsur nikel, di mana unsur ini berupa logam, berwarna putih keperakan, mengkilap, mudah ditempa, mudah didapat sebagai serbuk yang sangat aktif, digunakan untuk katalis. Adapun proses pembuatan unsur nikel ini dapat dibuat dengan proses MON yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap nikel oksida direaksikan dengan gas hidrogen pada suhu 200 derajat Celcius. Yang kedua adalah logam nikel direaksikan dengan karbon monoksida berlebihan pada suhu 50-60 derajat Celcius. Yang ketiga, campuran antara karbon monoksida berlebihan dengan nikel karbonil dipanaskan sampai suhu 220-250 derajat Celcius. Manfaat unsur nikel yang pertama adalah tembaga dan nikel atau kupronikel digunakan untuk pembuatan uang logam. Yang kedua dapat digunakan untuk stainless steel, dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk monel. Dampak penggunaan unsur nikel, di mana paparan nikel dalam jumlah yang besar meningkatkan resiko kanker pada paru-paru. Selanjutnya mari kita bahas tentang unsur tembaga, di mana unsur ini berupa logam kemerahan yang merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Adapun proses pembuatan unsur tembaga ini dapat diperoleh dengan proses pirometalurgi yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pemanggangan biji kalkopirit. Yang kedua, tahap pelelehan, di mana dengan menambahkan silika ke dalam campuran besi 2 oksida. Tahap yang ketiga, tahap pembentukan disk Cooper, di mana udara ditambahkan untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 1 oksida. Tahap yang terakhir adalah tahap pemurnian tembaga, di mana campuran tembaga 1 sulfida dengan tembaga 1 oksida mengalami reaksi redoks khusus menghasilkan tembaga tak murni. Manfaat unsur tembaga yang pertama adalah digunakan untuk pembuatan sutra. Yang kedua adalah tembaga asetat digunakan untuk fungisida dan insektida. Dan yang terakhir adalah tembaga oksida digunakan untuk pewarnaan keramik. Dampak penggunaan unsur tembaga. Nah, apabila terkena paparan jangka waktu panjang dapat menyebabkan iritasi hidung. Unsur yang terakhir adalah unsur seng, di mana unsur ini berupa logam putih kebiruan berkilau, berwujud kristal rapuh pada suhu kamar, tetapi menjadi ulet dan mudah ditempa ketika dipanaskan pada suhu antara 110 derajat Celcius dan 150 derajat Celcius. Adapun proses pembuatan unsur seng ini dapat dibuat dengan cara pemanggangan biji seng sulfida pada suhu 800 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan reduksi seng oksida dengan kokas pada suhu 1400 derajat Celcius.
Selanjutnya adalah manfaat unsur seng. Yang pertama adalah diethylseng digunakan untuk pengawetan buku. Yang kedua, digunakan untuk lapisan selama proses galvanisasi. Yang ketiga, digunakan untuk sel baterai kering. Dampak penggunaan unsur seng ini apabila menghirup seng oksida dapat menyebabkan penyakit zinc seal. Cukup sekian bahasan mengenai unsur transisi periode keempat. Semoga bermanfaat dan terima kasih sob. Sampai jumpa.